Kali ini kita lanjut part 2 tentang struktur fungsi organ pada hewan. Lanjut ke pembahasan tentang struktur fungsi serta proses yang terjadi pada sistem imun dan limfatik. Sistem imun tersusun atas sel-sel dan jaringan yang membentuk imunitas, yaitu kekebalan tubuh terhadap infeksi atau penyakit. Organisme penyakit atau patogen dapat masuk ke dalam tubuh dan memasuki jaringan atau sel-sel dalam tubuh. Jika kekebalan tubuh kita dapat dikalahkan oleh patogen, berarti tubuh mengalami satu penyakit. Fungsi sistem imun: yang pertama, menangkal benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan fungsi tubuh, terutama menjaga keseimbangan komponen tubuh yang telah tua. Yang ketiga, sebagai pendeteksi adanya sel-sel abnormal, termutasi atau ganas serta menghancurkannya. Respon imun tidak dibentuk dalam waktu singkat, tapi akan muncul dalam waktu 24 jam. Lanjut pembahasan tentang struktur fungsi serta proses yang terjadi pada sistem rangka dan otot. Struktur rangka dan otot pada hewan. Sistem rangka pada hewan vertebrata sama seperti manusia, yaitu otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Hewan yang hidup di darat memiliki struktur tulang dan otot yang tidak jauh berbeda dengan manusia. Namun hewan yang hidup di udara dan di air memiliki struktur tulang yang khas. Selain itu, hewan-hewan tersebut juga memiliki struktur tambahan pada tubuhnya untuk mendukung pergerakan. Contohnya burung. Burung memiliki paruh yang lebih ringan dibandingkan rahang dan gigi pada mamalia. Burung memiliki sternum yang pipih dan luas, berguna sebagai tempat pelekatan otot terbang yang luas. Tulang-tulang burung berongga dan ringan. Tulang-tulang tersebut sangat kuat karena memiliki struktur bersilang. Sayap tersusun dari tulang-tulang yang lebih sedikit dibanding tulang-tulang pada tangan manusia, yang berguna untuk mengurangi berat terutama ketika burung terbang. Fungsi rangka dan otot pada hewan. 1. Sebagai alat gerak pasif, rangka bisa bergerak apabila ada kontraksi otot, sehingga dikatakan bahwa gerak rangka tergantung pada gerak otot. Yang kedua, tempat melekatnya otot rangka. Letak otot melekat pada rangka, otot dan rangka letaknya berdampingan dan melekat erat. Yang ketiga, memberi bentuk tubuh. Konstruksi tulang pada tubuh kita yang sedemikian rupa dapat membentuk tubuh. Selanjutnya, pembahasan tentang struktur fungsi serta proses yang terjadi pada sistem integumen. Apa itu sistem integumen? Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan yang lainnya. Fungsi sistem integumen. Apa saja fungsinya? Fungsinya adalah sebagai pelindung dari kekeringan, invasi mikroorganisme, sebagai penerima sensi atau sensasi berupa sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu, sebagai pengatur suhu untuk menurunkan kehilangan panas saat suhu dingin dan meningkatkannya kehilangan panas saat suhu panas. Sebagai fungsi metabolik, yaitu menyimpan energi melalui cadangan lemak. Struktur kulit. Pada vertebrata, struktur kulit terdiri dua lapisan utama, yaitu epidermis, lapisan luar yang terdiri dari jaringan epitel berlapis pipih berasal dari devirat ektoderm. Kulit dapat dibagi menjadi dua kategori, satu kulit tebal, dua terdapat pada telapak tangan dan telapak kaki.
Lapisan epidermis terdiri dari stratum germinativum, lapisan basal, atau stratum spinosum. Lanjut pembahasan tentang struktur, fungsi, serta proses yang terjadi pada sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah kelenjar endokrin melepaskan sekresinya kepada permukaan tubuh seperti kulit, lapisan tangkus testisminal. Kelenjar endokrin termasuk hepar, pankreas, dan kelenjar untuk air mata. Fungsi sistem endokrin: satu, membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Fungsi sistem endokrin. Apa saja sih fungsi sistem endokrin itu? Yang pertama, fungsi endokrin itu untuk membedakan sistem saraf dan sistem reproduksi pada janin yang sedang berkembang. Yang kedua, menstimulasi urutan perkembangan. Yang ketiga, mengkoordinasi sistem reproduksi. Yang keempat, memelihara lingkungan internal optimal. Proses terjadinya sistem endokrin itu hormon pengatur metabolisme air dan mineral yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid untuk mengatur kalsium dan fosfor. Kedua ini, sistem ini bekerja sama untuk mempertahankan stabilitas tubuh. Yang selanjutnya, menjelaskan struktur, fungsi, serta proses terjadinya pada sistem saraf. Baik, sistem saraf. Saraf adalah suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus, dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antar individu dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, tentang menjelaskan proses terjadinya embrio atau janin dan fase yang dialami berdasarkan kajian Islam. Perkembangan embrio dalam tubuh itu yang kemudian lahir menjadi seorang bayi. Sebuah molekul di mana terbentuknya embrio diawali oleh fertilisasi atau pembelahan, yaitu sel sperma bertemu ovum di dalam rahim embrio tersebut. Dan prosesnya ini pun sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Mungkin segitu dulu pembahasan tentang struktur, fungsi, organ pada hewan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.